Halo warga intelektual sekalian, kenapa Pak Marwar Sirait ngotot mendukung Palestina? Kenapa Pak Marwar Sirait mengatakan persembahan daripada perayaan Natal tahun 2025 akan disumbangkan bagi perjuangan Palestina? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Menurut data, ternyata orang tua daripada Pak Marwar Sirait, yaitu Pak Sabam Sirait, juga pernah mendukung mati-matian yang namanya Palestina. Bahkan, menurut data dari inilah.com, Pak Sabam Sirait, ayahnya Pak Marwar Sirait, pernah mengucapkan, Allahu Akbar, saya mendukung Palestina. Bayangkan, orang yang beragama Kristen tapi meneriakkan Allahu Akbar. Luar biasa, kok bisa ya seorang Kristen, Pak Sabam Sirait, membela yang namanya Palestina. Ya, berteriak, Allahu Akbar, saya membela Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh partai PD Perjuangan atau tidak? Apakah ini cuman individu masing-masing gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh partai politik gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh eh, Mak Banteng gitu? Apa sih yang jadi permasalahan gitu? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, ketika ada masalah pembubaran ibadah paksa misalnya, ya Pak Marwar Sirait tuh nggak pernah tuh speak up, nggak pernah, ya. Selama ini ya bukan saya aja sebenarnya yang speak up ya, tapi ya saya tuh lebih vokal gitu kalau misalnya ada gereja dipersekusi, minoritas dipersekusi, ya bubarin paksa dan sebagainya, saya lebih vokal ya. Namun pada faktanya kalau saya perhatikan ya, koreksi saya kalau salah ya, kalau misalnya ada datanya, nanti kasih datanya ya, saya akan bahas ya. Kalau saya perhatikan itu Pak Marwar Sirait tidak pernah speak up, tidak pernah mau mengucapkan sepatah kata pun kalau gereja dipersekusi, kalau orang lagi ibadah dipersekusi, bubarin paksa, nggak ada tuh. Lalu kenapa sekarang Pak Marwar Sirait seperti pahlawan kesiangan gitu? Selama ini kemana Pak Marwar Sirait? Iya kan? Kemana Pak Marwar Sirait selama ini? Ketika gereja dipersekusi, ya kasus Padang kemarin, kasus yang ada di Sukabumi, ada banyak banget kasus ya. Menurut data, ada sekitar 1.000 kasus kekerasan terhadap agama Kristen semenjak reformasi. Tapi ya satu kata pun tidak ada terucap dari mulut Pak Marwar Sirait. Kemana selama ini Pak Marwar Sirait? Kemana? Nggak pernah tuh ya speak up, nggak pernah membela. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, kalau misalnya Anda pendukung Marwar Sirait ya, Anda harus mempertimbangkan gitu ya dukungan Anda. Karena saya melihat ya, lebih baik Pak Marwar Sirait ini jangan dipilih lagi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya dia nggak pernah speak up kalau umat Kristen lagi kesusahan, nggak pernah. Kalau minoritas kesusahan nggak pernah. Padahal kan dia Kristen ya, harusnya dia ada rasa dong ya, rasa empati gitu ya. Kalau ada gereja dibubarin dia harus speak up dong kan. Ya kan dulu mantan DPR ya. Ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kemudian ya kalau saya perhatikan itu nggak hanya Pak Marwar Sirait aja ya. Di Konoha itu kalau saya perhatikan ada istilah atau budaya yang namanya ABS. Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Ya, atau cari muka, carmuk. Atau angkat telur gitu. Nah, dalam kasus ini saya melihat Pak Marwar Sirait ini carmuk, cari muka terhadap Pak Prabowo. Apa alasannya? Apa datanya? Kemudian kenapa ayah daripada Pak Marwar Sirait yaitu Pak Sabam Sirait meneriakkan Allahu Akbar, saya membela Palestina. Apakah ini wajar sebagai orang Kristen? Beberapa tahun yang lalu menurut data ya, saya akan tampilkan datanya ya, saya tidak asal mangap guys ya. Menurut data dari inilah.com, ternyata almarhum atau orang tua daripada Pak Marwar Sirait yaitu Pak Sabam Sirait pernah meneriakkan Allahu Akbar, saya akan membela Palestina gitu. Nah, di mata Pak Marwar Sirait dan di mata Pak Sabam Sirait ini, ya masalah Palestina versus Israel ini adalah masalah kemanusiaan. Ya, itu dari sudut pandang mereka. Ya sah-sah aja kalau kita misalnya oh, berpikir seperti itu ya. Tapi yang jadi permasalahan kalau misalnya Palestina itu mayoritas beragama Kristen gitu ya, mayoritas beragama Konghucu misalnya, atau agama yang lain gitu, selain agama Muslim, apakah kita akan membela? Enggak lah, enggak mungkin ya.
kalau Palestina itu agama Kristen nggak semasif sekarang. Ya mungkin dibela, tapi sebatas ngebela biasa aja gitu ya, nggak semasif sekarang gitu. Ya kalau boleh jujur ya, cuman warga Konoha itu kan benci banget dengan orang yang blak-blakan, dengan orang yang jujur seperti saya. Ya, Anda itu pengen saya seperti orang yang berpura-pura gitu ya, berpura-pura peduli dengan agama gitu. Ya kalau boleh jujur ya, itu guys ya, jawaban paling jujur. Justru karena kita seiman ya, warga Konoha itu seiman dengan warga Palestina, maka mereka membela. Nah, bagaimana dengan keluarga Pak Marwah Sirait? Apa sebenarnya hubungan daripada masalah ini dengan keluarga Pak Marwah Sirait? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kemungkinan dugaan saya ini dipengaruhi oleh partai. Nah, partai daripada Pak Marwah Sirait ini kan dulu kan sebenarnya Pak Marwah Sirait ini kan kalau nggak salah itu partai itu Perkindo ya, Partai Kristen Indonesia. Nah, Perkindo ini kan bergabung ya dengan Partai Banteng ya yang ada di Konoha. Nah, ketika bergabung dengan Partai Banteng, maka Pak Marwah Sirait membela mati-matian yang namanya Palestina gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh Mak Banteng gitu? Apakah dipengaruhi oleh partai? Dugaan saya sangat-sangat dipengaruhi oleh partai. Ya, jadi Partai Banteng yang ada di Konoha ini kan mereka mengatakan, ya membela Palestina itu adalah membela tentang kemanusiaan. Itu suruhan daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi gitu ya. Itu dasar atau alasan daripada Partai Banteng mendukung yang namanya Palestina ya. Dan ini juga pernah memakan korban guys tanpa kita sadari, yaitu Pak Ganjar ya. Pak Ganjar itu kan sebenarnya kekalahannya itu dipengaruhi karena dia tidak mendukung yang namanya sepak bola, terutama pesepak bola dari Israel kan. Dia menolak ya, makanya dia kalah ya, terkapar. Tapi Pak Marwah Sirait nggak belajar dari kasus daripada Pak Ganjar ini. Ya kan? Pak Marwah Sirait berpikir ya, dugaan saya, bahwa semua warga Konoha itu membela Palestina gitu. Nggak semuanya. Ya, maksudnya gini, ini kan bukan masalah kemanusiaan. Kalau kita misalnya mengatakan bahwa oh ini penjajahan Israel dengan Palestina. Oh oke, kita belak-belakan ya. Kita jujur-jujuran ya. Gini deh ya. Kalau memang Palestina itu dijajah oleh Israel, kenapa Palestina itu bergantung air bersih dengan Israel? Kenapa? Kenapa mereka bergantung dengan pekerjaan gitu ya? Lowongan kerja. Banyak tuh warga Palestina yang kerja di Israel kan. Ada ratusan ribu kok yang kerja di Israel. Itu yang kedua ya. Kemudian listrik gitu. Ada banyak lagi ya ketergantungan Palestina terhadap Israel. Makanan pokok ya, kemudian teknologi pertanian dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, emang ada orang yang menjajah gitu, ngasih listrik gitu, ngasih air gitu, ngasih makanan pokok gitu? Emang ada gitu? Jadi Pak Marwah Sirait dengan Pak Salam Sirait melihat masalah ini hitam putih gitu, kalau nggak salah benar gitu. Seperti mengekor gitu terhadap partainya gitu, nggak ada kejujuran gitu ya. Kalau kita misalnya nih ya, partai mengatakan kita harus mendukung Palestina, ya kan kita kan punya pemikiran masing-masing dong, jangan dipaksain gitu. Namanya Partai Demokrasi, tapi nggak demokrasi-demokrasi amat kok. Kalau saya perhatikan, kan nama Partai Demokrasi, ya harus menerima perbedaan pendapat dong ya kan. Masa harus disamaratakan semuanya? Jadi dugaan saya seperti itu. Mungkin ya Pak Marwah Sirait dengan Pak Salam Sirait ini dipengaruhi oleh partai gitu. Partai yang mempengaruhi mereka membela yang namanya Palestina. Dan partai ini berpatokan pada alinea pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan menurut saya ini cherry picking ya. Apa itu cherry picking? Ngambil yang enak-enaknya aja gitu ya. Kalau misalnya nih Konoha mengatakan kita harus ya membela yang namanya kemerdekaan gitu ya, menghapuskan yang namanya penjajahan. Lalu bagaimana dengan Timor Leste zaman dulu? Kalau kita tanya sama orang Timor Leste, apakah Konoha itu penjajah? Mereka akan serempak mengatakan, ya Konoha itu penjajah. Lalu bagaimana dengan kasus Timor Leste? Ya, berarti kita melanggar undang-undang dong, ya kan? Kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur-jujuran. Cuman kita kan susah ya menemukan orang jujur di Konoha. Kalau boleh jujur ya itu kita juga penjajah guys. Konoha itu penjajah di mata Timor Leste.
Ya kenapa kita dulu mati-matian ya mempertahankan Timor Leste, sementara Timor Leste sudah pengen pisah dari Konoha, ya banyak korban. Ya Timor Leste berpikir bahwa Konoha itu penjajah gitu. Ya kan kita menghapuskan penjajah tapi kita menjajah bangsa lain gitu. Ya nggak sih? Salah kita sebenarnya. Ya cuman fakta seperti ini, ya fakta yang jujur seperti ini susah kita terima ya. Kemudian bagaimana dengan KKB yang ada di Papua? KKB yang ada di Papua juga kan berpikir bahwa Konoha itu penjajah, guys. Kan asalnya dasarnya kita menghapuskan penjajahan. Tapi kenapa orang-orang Papua atau nggak semuanya tapi ya kenapa KKB itu berpikir bahwa Konoha itu penjajah? Ya kalau Konoha itu penjajah ya udah lepasin aja ya kan. Kan menghapuskan penjajahan gitu. Jadi kita tuh cherry picking, guys. Ya, cherry picking itu ngambil yang enak-enaknya aja gitu ya. Karena Palestina itu seiman dengan kita gitu, seagama dengan kita, maka kita bela mati-matian gitu. Iya kan? Kalau boleh jujur ya itu fakta pahit yang harus kita terima, yang harus kita telan bulat-bulat, guys ya. Tapi saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ya. Tapi kita melihat masalah Israel dengan Palestina itu nggak boleh hitam putih, nggak boleh. Bisa aja Palestina itu playing victim gitu ya. Ya, misalnya nih ya, misalnya warga sipil megang senjata, ibu-ibu megang senjata, anak kecil megang senjata. Ya, ketika Israel melihat ibu-ibu mau menodongkan senjata misalnya atau menembakkan senjata, lalu mereka langsung ya melakukan antisipasi gitu. Tiba-tiba mereka mengatakan, oh itu warga sipil, oh warga sipil itu. Ya, itu kan namanya feeling victim ya. Jadi kita nggak boleh melihat masalah ini hitam putih. Oh, yang jahat itu Israel. Oh, yang benar Palestina. Nggak bisa. Kita nggak boleh dikadalin gitu. Ya siapa tahu mereka butuh yang namanya donasi. Kita nggak tahu kan. Ya siapa tahu di balik daripada masalah ini ada orang yang diuntungkan gitu ya. Siapa tahu donasi-donasi kita itu nggak nyampe ke Palestina sehingga masalah ini digebor-geborkan terus ya biar mereka hidup dari donasi. Kita nggak tahu kan di Konoha pengemis aja bisa ini, guys ya, menipu gitu. Banyak kok warga Konoha seperti itu, jangan nutup-nutupin ya. Banyak tuh penipu yang pura-pura lumpuh gitu, ya kan, playing victim. Banyak kok di Konoha seperti itu. Rumahnya gedong, tapi dia tiap hari ngemis, ngemis, ngemis gitu. Banyak kok seperti itu di Konoha. Jadi jangan lugu-lugu amat gitu. Ya, mari kita berpikir rasional gitu ya. Tapi mohon maaf ya, warga Konoha kan mohon maaf ya, karena IQ-nya di bawah gorila. Jadi kalau saya ngomong seperti ini lebih baik saya dihujat gitu. Tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana. Kejang-kejangnya. Jangan gitu, guys ya. Jadi mari kita menggunakan otak kita gitu. Jangan mau dicucuk hidungnya gitu ya. Ke situ angin berhembus, kita pergi. Jangan seperti itu ya. Harus apa? Harus berpikir rasional gitu, berpikir cerdas gitu. Jangan mau dibodoh-bodohin gitu ya. Jadi masalah Israel versus Palestina ini nggak boleh dilihat dari hitam putih. Nggak boleh. Ada warna lain gitu, warna merah, warna abu-abu gitu ya. Dan seringkali masalah itu ada pada ranah abu-abu, guys ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung gitu, oh ini yang salah, oh ini nggak bisa memvonis ya. Jadi dalam masalah ini saya melihat Pak Marwah Sirait atau Pak Sabam Sirait ini melihat masalah ini hitam putih gitu. Saya nggak tahu apakah karena menyelamatkan karirnya gitu, biar mereka dipilih gitu ya, biar mereka bisa menjabat gitu sehingga mereka ya harus nurut sama partai gitu. Kalau saya pribadi ya lebih baik saya keluar daripada partai itu. Lebih baik saya keluar daripada partai emak Banteng. Karena apa? Karena di situ kan demokrasi. Tapi kalau kita punya pikiran sendiri masa nggak bisa? Ya kan? Udah banyak tuh yang makan korban ya, Pak Ganjar kemarin korban tuh ya, Pak Marwar sekarang ini korban tuh. Kalau Pak Marwar sekarang diresapel sama Pak Prabowo gitu mencalonkan jadi menteri, nggak bakal jadi menang menteri dia. Potong kuping saya. Nggak bakal. Karena apa? Karena ini sangat fatal sekali ya pernyataan daripada Pak Marwar Sirait ini. Kemudian ketika terjadi yang namanya persekusi gereja di Konoha, banyak tuh ya gereja yang dipersekusi ya. Bahkan di dapil daripada Pak Marwar Sirait sekalipun ada tuh gereja yang dipersekusi. Ada tuh ya, banyak tuh ya. Banyak kejadian-kejadian gereja yang dipersekusi di daerah Jawa Barat ya kalau nggak salah ya. Dapil daripada atau darah pemilihan daripada Pak Marwar Sirait ini. Banyak tuh ya, tapi dia nggak berani speak up. Karena apa? Karena dia lebih nyari aman. Ya, dia mementingkan yang namanya jabatan gitu.
dia mencintai jabatannya gitu daripada kebenaran. Nggak mau dia nanti dimusuhi mayoritas, nanti saya akan nggak dipilih lagi gitu. Ya, saya akan jelek di mata-mata mereka kalau saya speak up. Jadi mereka cari aman gitu. Pak Marwar Sirait ini bukan orang negarawan saya melihat, enggak, bukan orang yang jujur, enggak. Saya tidak melihat kejujuran dalam kepemimpinan Pak Marwar Sirait, enggak. Saya mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton videonya. Saya melihat Pak Marwar Sirait ini demi jabatan gitu. Bahkan dia rela meninggalkan partainya PDI Perjuangan demi apa? Demi jabatan ya. Dugaan saya seperti itu ya. Demi jabatan biar dikasih sama Pak Prabowo gitu. Ya saya menghargai ya yang dilakukan oleh Pak Marwar Sirait ya, kinerjanya saya malah menghargai. Tapi di sisi lain dia harus ini dong, harus jujur dong ya. Nggak boleh ya membela sepihak gitu, nggak boleh seperti itu ya. Kalau Bapak ini membela kejujuran ya, kalau ada gereja yang dipersekusi, speak up dong ya. Jangan bungkam gitu. Jangan pas tiba-tiba Natal seperti ini, kita akan menyumbangkan dari mana? Dari Hongkong, tai kucing ya yang ada. Masih banyak kok orang yang mau dibantu di Konoha, masih banyak orang yang layak dibantu gitu ya, seperti Papua misalnya. Ya ada korban longsor ya dan sebagainya, ada banyak itu ya orang yang nggak punya duit untuk berobat gitu ya, ada yang kelaparan, nah banyak tuh yang mau dibantu. Ya, jadi jangan gitu ya Pak ya, Pak Marwar Sirait. Ya, jadi Bapak ini ya, kalau saya perhatikan ya, karirnya sudah di ujung tanduk gitu. Lebih baik Bapak minta maaf gitu ya. Minta maaf secara terbuka di ruang publik. Oh, ya saya salah gitu. Bapak jangan meremehkan yang namanya konten kreator. Jangan, Pak Marwar Sirait nggak boleh meremehkan yang namanya konten kreator. Konten kreator sekarang itu sudah punya bergini guys, sudah punya power ya. Bahkan konten kreator juga bisa mengangkat dan menjatuhkan presiden. Pak Prabowo kemarin menang itu karena apa? Karena pengaruh konten kreator. Banyak konten kreator yang mendukung Pak Prabowo. Banyak konten kreator yang menjatuhkan Pak Anies dan Pak Ganjar. Kalau banyak konten kreator berpihak pada Pak Ganjar, bisa aja Pak Ganjar menang. Jadi Bapak jangan sepele dengan konten kreator. Konten kreator di Indonesia itu sudah memegang peranan penting, Pak. Lebih baik Anda minta maaf gitu. Daripada nanti berlarut-larut gitu ya. Kalau Bapak nanti di-reshuffle, ya kasihan Bapak nanti nggak bisa nyalon lagi gitu ya. Ya kan? Menurut saya seperti itu ya. Kemudian ada budaya yang namanya ABS gitu ya. Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Jadi dugaan saya Pak Marwar Sirait ini seperti carmuk gitu, cari muka terhadap Pak Prabowo ya. Pak Marwar Sirait ini hebat luar biasa. Membantu Palestina. Pret, tai kucing yang ada. Ya, jadi gini guys ya. Di Indonesia itu nggak hanya Pak Marwar Sirait ya, ada budaya ABS ya, asal Bapak senang. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana budaya ini berasal? Apakah ini budaya dari luar gitu atau dari Indonesia gitu? Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini budaya berasal daripada budaya kita sendiri ya. Ada istilah patron klien. Apa itu patron klien? Patron klien itu, patron artinya atasan, klien itu bawahan. Jadi biasanya atasan dengan bawahan itu menjaga hubungan gitu. Bawahan sangat loyalitas gitu, kemudian atasan melindungi gitu. Ya, dalam hal ini saya melihat Pak Prabowo dengan Pak Marwar Sirait seperti itu ya. Pak Prabowo sebagai atasan, sebagai patron, Pak Marwar Sirait di sini sebagai klien gitu. Pak Marwar Sirait ini berusaha memberikan loyalitas gitu ya. Walaupun itu melukai orang-orang Kristen yang ada di Konoha gitu. Walaupun itu terkesan maksain gitu, melukai perasaan warga Konoha gitu. Jadi ini semacam patron klien. Patron klien ini bersumber daripada budaya kita guys ya. Biasanya patron klien ini tercipta karena apa? Karena adanya kepentingan gitu. Jadi antara bos dengan anggota itu bekerja sama. Kemudian ditambah lagi dengan budaya yang keenakan gitu. Jadi budaya patron klien ini sebenarnya yang mempengaruhi kenapa banyak korupsi di Indonesia. Misalnya nih ada atasnya yang korupsi, terus bawahannya itu kan nggak mau lapor kan kepada KPK. Karena apa? Karena harus loyal dong sama bos, ya kan? Jadi budaya patron kayak ini juga mempengaruhi kenapa banyak korupsi di Indonesia tanpa kita sadari. Banyak tuh ya di kantor-kantor ya. Dulu saya juga pernah kerja di perusahaan kok. Ya, bos saya itu
Ya kalau misalnya nih ya, ada duit ya duit sampingan lah gitu ya, duit haram gitu, biasanya akan bagi-bagi tuh anggotanya, bagi-bagi. Nah kita sebagai anggota kan segan ya melaporkan dia, karena duitnya kan dibagi bersama tuh ya. Jadi patron kalian seperti itu guys, itu yang mempengaruhi kenapa korupsi tidak hilang-hilang dari Indonesia. Itu semacam budaya yang mempertahankan budaya korupsi. Kemudian budaya apa lagi? Budaya balas budi ya. Jadi budaya balas budi ini juga mempengaruhi kenapa orang cari muka gitu. Contoh misalnya nih ya, ada seorang presiden di Konoha misalnya, katakanlah Mister Wowo misalnya. Nah, Mister Wowo ini memberikan jabatan kepada Mister Ara misalnya ya. Nah, Mister Ara ini kan harus balas budi dong ya, karena dikasih jabatan gitu, ya kan. Harus balas budi. Ya, bagaimana cara balas budi? Ya dengan mengorbankan, "Oh, kita harus memberikan persembahan ke Palestina ya." Ya bisa aja seperti itu ya, dugaan saya seperti itu. Jadi, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, saya tidak sedang memojokkan Pak, eee, Marwar Sirait di sini ya. Saya tidak, memojokkan Pak Marwar Sirait, tapi pada kondisi seperti ini, pada posisi seperti ini ya Pak Marwar ini harus dikritik gitu. Karena apa? Karena dia berpengaruh gitu ya, keputusannya berpengaruh, dia seorang pejabat gitu. Nah, seorang pejabat itu kan suka tidak suka mempengaruhi ya kehidupan masyarakat. Nah, kalau dia tidak berpengaruh ngapain saya kritik, justru karena dia berpengaruh makanya saya kritik. Jadi kalau Anda anti kritik gitu ya, kalau Pak Marwar Sirait anti kritik jangan jadi pejabat, jadilah penjual es krim ya. Kalau Anda jadi pejabat itu harusnya dikritik dong ya, jangan malah membungkam gitu. Jadi menurut saya pribadi Pak Marwar Sirait ini terlalu maksain gitu ya, terlalu cari muka gitu, terlalu angkat telur gitu ya, terlalu ABS gitu asal Bapak senang, karena dia melihat bahwa Pak Prabowo itu mendukung yang namanya Palestina gitu. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Prabowo mendukung mati-matian Palestina, padahal kita kan negara non-blok. Jadi saya tuh bingung ya, di satu sisi kita negara non-blok, di sisi lain kita cherry picking gitu ya, cherry picking ya mengambil satu alinea daripada pembukaan Undang-Undang Dasar gitu. Ya, ini cherry picking namanya guys. Di satu sisi kita mengatakan non-blok, gimana mau non-blok coba kalau kita membela Palestina ya kan? Ya nggak sih? Biarkan Palestina membela dirinya sendiri gitu. Kenapa mereka dijajah? Kenapa mereka dijajah sama Israel ya? Katakanlah Israel menjajah gitu. Ya karena mereka ketergantungan sama Israel, ketergantungan air bersih, ketergantungan ekonomi, semuanya ya ketergantungan sama Israel. Ya kalau mereka mau mandiri gitu, mau merdeka, ya jangan mengemis-ngemis dong ya. Donasi gitu, janganlah. Harus ya membangun negara sendiri gitu. Kita nggak ada urusan dengan Palestina sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Bahkan Pak Prabowo terlalu mengurusi yang namanya Palestina. Itu kan bukan urusan kita, urusan mereka gitu. Ya, jadi kalau non-blok itu nggak boleh berpihak guys. Cuman di Konoha itu kan kita negara non-blok, tapi kecuali ada kecualinya tuh ya. Kecuali seiman gitu. Kalau nggak seiman, nah kita non-blok ya. Kecuali seiman. Jadi Konoha itu sebenarnya kalau saya perhatikan tuh, sudah negara agama tanpa kita sadari ya. Sudah jadi negara agama guys. Kita bukan negara demokrasi lagi, tapi sudah negara agama tanpa kita sadari ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.